deklarasi pembentukan Mandara Rescue yang berjumlah 10 orang yang terdiri dari 3 orang wanita dan 7 orang. Karena sini banyak koridor sini. Ada batu itu di situ sih, Kak. Ya. Ada tempat ikan sih. Itu kan di atas ada lokasi itu. Sungai itu. Sungai. Iya. Tuh. Nah, ini ada batu besar itu keluar begini agak keluar ke begini tuh batu besar tuh. Gapain itu di situ Ken? Yang dekatnya kalau kita mau ke jalur Rabu ke kiri Enggak sampai ke Abok, Bro. tidak sampai Di sebelumnya Burung Kelapa. Enggak sampai ke di Burung Kelapa yang atas kapal. ini jalur sungai saya ikuti terus ada berapa jenis Susan. Setelah sampai di sana, ada jauh apa yang kau temukan? Tidak, setelah sampai di sana kau lihat tidak ada belakang batu itu. Apa yang kau temukan di situ? Tidak ada ikan Cina. Saya hanya melihat sendal. Sendal apa? Talinya merah. Ada berita lain menurutkan? Eva, nggak mau Nabi bilang wah. pada saat kami rapat pembentukan struktur pas selesai pemilihan ketua si teman Eva meminta izin untuk buang air kecil tidak jauh dari tempat. Setelah ambil air si Eva naik ke atas dilihat sama teman disusullah si Eva sampai teman di atas yang menyusul cuman dapat sendalnya. Oh gitu. Iya, begitu. Itu berselang berapa menit? Tidak sampai 5 menit Gitu. iya. Di lokasi hilangnya itu apa yang ditemukan? Cuman ada sendal dengan bekas air, gitu. tumpahan air. Ini rencananya ke atas memang dalam rangka apa, Dek? Pembentukan organisasi Organisasi apa itu? Mandara Rescue. Oh, gitu. Kak, ini kegiatannya dapat izin atau tidak? Kemarin kita buat surat izin, cuman Pak RW tidak ada di tempat. Hilangnya salah satu orang dari komunitas pecinta alam ini seperti apa sih? Jadi benar bahwa hari Sabtu sekitar pukul 17.00 mereka sebanyak 10 orang komunitas rescue naik ke Gunung Ngakbo itu untuk melakukan rapat koordinasi dan pembentukan organisasi serta deklarasi pembentukan Mandara Rescue yang berjumlah 10 orang yang terdiri dari 3 orang wanita dan 7 orang perempuan. Mereka ini dari berbagai latar belakang dan alamat. Ada yang dari Makassar dan ada yang dari Pangkep. Sekitar jam 10.00 tiba di Abo, kemudian mereka melaksanakan rapat hingga jam 5 subuh hari. Kemudian besoknya sekitar jam 12 ketika dia hendak mau pulang, sudah berkemas-kemas dan akan pulang, salah satu di antara mereka yang bernama Eva itu pamit untuk buang air kecil. Kurang lebih sekitar 20 meter dari posisinya mereka berkumpul. Kurang lebih 5 menit karena tidak balik-balik yang bersangkutan, kemudian teman-temannya curiga, kemudian lakukan penyisiran di mana yang bersangkutan berada. Ternyata ketika dia cari, tinggal menemukan sendalnya berada di pinggir kali. Kali ini bukan kali yang besar, yang airnya cukup besar, tapi
kali sudah agak kering. Nah, kemudian didapatlah sendalnya di situ dan menyisir di sekitar lebih 1 kilo atau radius 1 kilo dari mereka titik kumpul itu, namun sampai saat ini tidak ditemukan. Kemudian besoknya hari Minggu, salah satu anggotanya datang melaporkan peristiwa ini ke Polsek Bantimuru, yang melaporkan bahwa ada salah satu rekannya yang hilang pada saat di atas bertengkar. Nah, tim yang bersangkutan ini diinformasikan bahwa pada saat masuk tidak minta izin pada RT atau kepala dusun setempat. Yang biasanya setiap pengunjung naik ke Abo itu, prosedurnya di sini harus dia minta izin memberitahukan kepada pemerintah setempat ketika dia akan naik. Namun yang bersangkutan tidak minta izin. Tidak juga melaporkan di Polsek, tidak juga melaporkan di kecamatan, sebagaimana prosedur ketika ada organisasi-organisasi yang melakukan kegiatan di hutan Taman Nasional ini. Oke, Pak, sejauh ini apa yang dilakukan petugas, Pak? Upaya sendiri, Pak. Nah, setelah mendapat informasi atau laporan dari rekan yang bersangkutan, kami menindaklanjuti, kemudian yang pertama berkoordinasi dengan camat setempat, yaitu Camat Bantimuru, kemudian BPBD Kabupaten Maros, tim SAR, kemudian Taman Nasional. Sehingga pada tadi malam itu sudah ada 3 tim yang naik ke lokasi untuk menyisir di mana kira-kira yang bersangkutan berada. Dan sampai saat ini sudah ada 60 orang yang berada di lokasi dari berbagai tim SAR gabungan tersebut, dari BPBD, dari tim SAR, kemudian dari Taman Nasional, serta tim dari Polsek Panakukang yang kami bentuk, ada sekitar 6 orang, yang di bawah pimpinan Ibda Nahru yang sudah ada di lokasi untuk melakukan pencarian. Dan sampai saat ini belum dapat informasi apakah ditemukan tidak, karena di atas ini tidak ada signal. Jadi kita mengandalkan kurir untuk mendapatkan informasi di atas. Kita harus dorong orang di atas untuk mendapatkan informasi di atas, kemudian berhubungan di posko. Nah, ada posko yang kami bentuk di sini adalah di rumahnya PRW. Jadi segala informasi perkembangan pencariannya itu terpusat di posko di sini. Pak, medannya sendiri, Pak, di lokasi hilangnya ini korban, Pak, itu seperti apa sih, Pak? Ini medannya ini cukup terjal. Nah, walaupun di atas itu ada semacam persawahan zaman Bekas perkampungan, tapi untuk mencapai itu dibutuhkan perjalanan. Kalau orang yang kampung biasanya 2 jam sampai 3 jam perjalanan. Tapi kalau orang yang baru masuk di sini, ini bisa sampai 3 jam sampai 4 jam perjalanan ke atas. Karena di samping terjal, berbukit bebatuan, dan juga cukup jauh ke atas. Pak, pencariannya akan dilakukan sampai pukul berapa, Pak? Pencarian ini tidak pakai batas waktu, pokoknya kami siap siaga dengan koordinasi teman-teman tim yang melaksanakan, saling bergantian. Mungkin yang capek di atas kami tarik dulu turun, kemudian kami dorong lagi yang masih segar bugar untuk melanjutkan pencarian. Pak, upayanya setelah kalau misalnya nanti sudah ditemukan, apakah mau dipasangi garis polisi atau apa mungkin supaya nggak ada kunjungan lagi ke sana atau seperti apa? Nanti kita lihat apa kegiatannya sebenarnya di atas, karena ini tanpa informasi lebih awal sehingga dia naik. Apakah benar melakukan kegiatan sebagaimana yang disampaikan pada saat melaporkan ke kita atau kegiatan apa? Karena tidak melaporkan. Nah, ini kami juga sudah wanti-wanti Pak RW di sini, Ya. Pak Lingkungan, agar setiap anak-anak yang mau berkunjung ke atas, prosedur pelaporan ini harus disampaikan supaya kita sejak dini bisa mengawal jika itu perlu pengawalan dari kepolisian.